Shalom Miss Alfa. Hari ini kita akan presentasi tentang turunan fungsi trigonometri dan kelompok kita beranggotakan Josia, Vincent, dan William. Langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang ini dulu, yaitu kalau misalnya turunan dari sin X itu adalah cos X. Jadi ini adalah sebuah kayak berantai gini, seperti ini. Jadi kalau misalnya turun dari sin X adalah cos X, dan turunan dari cos X adalah sin X, min sin X. Nah, turunan dari min sin X adalah min cos X. Lalu turunan min cos X adalah sin X. Nah, jadi untuk sisanya kita menggunakan rumus yang ada di bawahnya. Yang di bawah ini berbeda dari yang atas karena ya jelas semua masih bergabung, dan yang di bawah tuh udah beda. Contohnya adalah fx tan x, kalau misal turunannya adalah sec kuadrat x, dan juga untuk kotangan x turunannya adalah min cosec x, cosec kuadrat x, dan juga untuk yang sekan x turunannya adalah sekan x dikali tan x, dan untuk turunan dari cosec x adalah min cosec x dikali kotangan. Nah, langsung aja kita coba ke contoh soal yang pertama. Untuk soal yang pertama adalah Y sama dengan 5x 5 tan x. Temukan turunannya dari 5 tan x tersebut. Nah, kalau seperti ini kita dapat Y sama dengan, jadi langsung aja ke Y aksennya. Kan belakangnya tan x, karena depannya 5, langsung aja kita tetap tulis 5. Nah, untuk yang belakangnya tan x, kita ubah menggunakan rumus yang pertama ini. Fx sama dengan tan x. Untuk mendapatkan fx aksennya adalah sec kuadrat x. Jadi langsung aja kita tulis sec kuadrat x. Jadi jawaban yang soal pertama seperti ini. Sekarang kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Soalnya adalah fx sama dengan 3 cos x. Lalu tentukan f aksen jika x-nya sama dengan pi per 2. Untuk langkah pertama langsung saja kita mencari turunan dari fx awal tersebut. Nah, 3 tetap kita tulis 3. Untuk cos x kita ubah jadi min sin x. Nah, setelah langkah pertama kita sudah mendapat turunan dari fx tersebut, langsung saja kita masukkan pi per 2. Pi per 2 juga bisa dibilang adalah 180 derajat per 2, atau yang kita dapatkan 90 derajat. Tapi sebelum itu kita ubah dulu, minnya kita taruh ke depan. Jadi seperti ini, min 3 sin x. Nah, setelah kita ubah menjadi seperti ini, langsung saja kita masukkan si x tersebut, yaitu pi per 2. Jadi f aksen pi per 2 sama dengan min 3 sin 90 derajat. F aksen pi per 2 sama dengan, kan kita udah tahu sin 90 derajat itu adalah 1. Jadi adalah min 3 dikalikan 1. Jadi untuk hasil dari persamaan ini adalah min 3. Sekarang kita lanjut saja ke soal nomor 3. Contohnya adalah Y sama dengan 4 sin X ditambah 5 cos X. Y aksennya sama dengan berapa? Nah, untuk contoh tersebut ini sebenarnya simple, seperti contoh yang biasa aja. Langsung saja kita masukkan ya aksen 4-nya kita tetap tulis 4, tetapi sin x-nya kita ubah menjadi cos x. Dan untuk 5 cos x-nya, cos x diubah menjadi min sin x. Jadi 5 yang tetap kita tulis 5, dan cos x-nya kita tulis jadi min sin x. Nah, karena di belakang ini ada min sin x, minnya kita langsung saja taruh di depan. Jadi Y aksen sama dengan 4 cos x min 5
sin X. Jadi segini saja penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang berikutnya. Sebelum itu, kita harus lihat dulu bentuk umum yang kedua. Kalau bentuk umum yang pertama masih simpel saja, ya seperti sin misalnya sin 5 sin X, masih bentuk yang paling sederhana. Nah, sekarang beralih ke bentuk yang lebih kompleks, yaitu fx sama dengan sin ax plus b. Nah, nanti saya lampirkan bentuk-bentuk umumnya dan juga rumus-rumus perluasan dari trigonometrik. Sekarang kita masuk dulu ke contoh soal yang keempat. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang keempat. Terdapat soal y sama dengan sin 2x plus 5. Berapa turunan dari persamaan berikut? Nah, seperti kita ketahui, sin kalau diturunkan menjadi cos. Jadi kita tulis cos, terus kita masukkan berikutnya 2x plus 5. Nah, sini yang agak sedikit berbeda. Dalam bentuk ini kita harus menurunkan yang ada di dalam kolom ini. Berapakah turunan dari 2x plus 5? Jawabannya adalah 2. Nah, maka y aksen sama dengan 2 cos 2x plus 5. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kelima. Terdapat soal y sama dengan cos 3x min 1. Berapakah turunan dari soal berikut? Seperti yang soal di atas, kita masuk dulu. Y aksen sama dengan cos diturunkan dari min sin 3x min 1, lalu kita kalikan dengan turunan yang terdapat dalam kurungnya, dikali dengan 3. Jadi min 3 sin 3x min 1. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang ke-6. Dalam contoh soal yang ke-6 terdapat soal x tan x. Berapakah turunan tersebut? Nah, ini soal ini sedikit istimewa karena ada dua fungsi. Jadi kita bisa misalkan x-nya adalah u dan tan x-nya adalah v. Lalu kita masuk ke rumus ini, u-nya adalah x, turunan dari v aksennya adalah sek kuadrat, ditambah turun dari u nya adalah 1 dikali dengan v, yaitu tan x. Jadi jawabannya adalah x sek kuadrat x ditambah tan x. Nah, sekian saja soal dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang berikutnya. Nah, jadi di sini sekarang saya akan menjelaskan kalau misalnya turunan fungsinya itu kuadrat seperti ini. Nah, di sini ada aturan rantainya, bisa dilihat itu ada contohnya yang sin pangkat n u, jadi turunannya n kali sin pangkat n min 1 kali u kali cos u kali turunan dari u. Nah, sekarang kita langsung saja ke contoh nomor 7. Nah, jadi di sini ada contoh nomor 7, yaitu y-nya sama dengan sin kuadrat 2x min 1. Nah, jadi turunannya itu sesuai rumus yang di sana, n kali sin n pangkat min 1 terus kali u kali cos u kali turunan dari u. Nah, jadi di sini kita n-nya dulu taruh depan. N-nya kan 2 karena dia sin kuadrat. Jadi kita tulis 2. Terus ini kita tulis sin kan n min 1. Jadi kita tulis 2 min 1 karena n-nya dia 2. Nah, terus kali ini kan masih sin u ya. Jadi kita tulis 2x min 1 kayak gini. Nah, terus lanjutannya nabrak kali cos u. Nah, jadi kita cos 2x min 1. Nomor sebentar. Kemudian nah, akan lanjut cos
itu kan cos U, jadi kita tulis ulang cos 2x min 1 dikali U aksen, yaitu turunan dari U. Nah, turunan dari U nya berapa? Kita bisa lihat di sini, ini kan 2x, berarti turunannya 2. Nah, jadi lanjutannya jawabannya itu ini jadi 2 sin 2x min 1 sama cos 2x min 1 kali 2. Nah, jadi jawaban akhirnya itu ini kan 2, kita pindahin ke depan dikalikan dengan 2 yang ini. Jadi 4 sin 2x min 1 kali cos 2x min 1. Nah, itu untuk contoh nomor 7. Sekarang kita ke contoh nomor 8. Nah, kita di sini punya cos kuadrat x. Nah, sesuai rumusnya cos kuadrat x itu atau cos nu nanti diturunkan menjadi min n kali cos n min 1 kali u terus sin u dikali turunan dari u. Nah, jadi kita langsung tulis saja n nya dia 2, kan di situ min n jadi min 2 terus cos n min 1. Nah, ini kita tulis lagi cos 2 min 1 u. Nah, punya itu kan di sini x, jadi kita tulis lagi x. Terus dikali sin u yaitu sin x. Terus u aksennya atau turunan dari u karena ini x, jadi dia diturunkan menjadi 1. Nah, kali 1. Nah, di sini tinggal kita lanjutkan. Jadi hasil akhirnya itu 2 min 2 cos x sin x. Nah, jadi begitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.